Yang pertama tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi satu kali saja, habis itu yang terjadi lah. Contohnya apa? Kematian Rasulullah. Rasulullah bilang tanda-tanda kiamat ada 6, diantaranya kematianku. Pertama aku diutus, kemudian kematianku, kemudian terbebasnya Masjidil Aqsa, Fathu Baitul Maqdis, kemudian yang dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang terjadi cuma satu kali, misalnya kematian Rasulullah. Kemudian diutusnya Rasulullah, itu tanda-tanda kiamat yang terjadi hanya satu kali. Atau meninggalnya para sahabat, itu semua merupakan tanda-tanda kiamat. Diutusnya Rasulullah saja sudah tanda kiamat, karena Nabi dan Rasul itu ada 124.000, dan Nabi yang terakhir itu Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah wafat itu sudah masuk ke tanda-tanda kiamat. Nah, jadi ada tanda-tanda kiamat yang terjadi hanya satu kali. Ada juga yang terjadi berulang-ulang. Ada yang terjadi terus menerus. Misalnya apa? Misalnya kata Rasulullah apa? Di akhir zaman nanti seseorang tidak akan peduli dia dapat harta dari mana, dari yang halal atau yang haram. Atau kata Rasulullah, di akhir zaman nanti ada perempuan yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Nah, itu semua tanda-tanda kiamat yang terjadi dan akan terus terjadi. Jadi ada tanda kiamat yang terjadi cuma satu kali, kemudian terjadilah, dan ada yang terjadi terus, kemudian dia terjadi terus menerus. Kemudian itu tanda kiamat yang kecil. Ada tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang besar itu ada 10. Jadi tanda kiamat kecil itu bisa jadi ada ratusan ribuan. Tapi tanda kiamat besar cuma 10 sah. Tanda kiamat kecil itu banyak. Nah, tanda kiamat kecil itu banyak, terjadi terus menerus. Akan tetapi tanda kiamat besar hanya 10. Rasulullah menyebutkan itu tidak berurutan. Jadi para ulama beda pendapat apa yang terjadi duluan. Apakah Imam Mahdi duluan baru Dajjal, atau Dajjal turun duluan baru Imam Mahdi? Nah, itu para ulama beda pendapat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Huzaifah, "Ittala Nabi alaina wa kanu nahnu natadzakar." Faqala ma tadzakarun? Kata Huzaifah, kami pernah duduk bermajelis, kemudian kami saling menyampaikan ilmu agama. Maka kata Rasulullah, ilmu apa yang kalian sampaikan? Maka kata Huzaifah, tentang hari kiamat. Kemudian kata Rasulullah, innaha la takum, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda-tandanya. Yang pertama ad-dukhan atau asap, kemudian kedua dajjal, ketiga dabbah atau hewan yang keluar dari hutan dan berbicara dengan manusia. Kemudian wa tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian khosful fil masyrik, khosful fil maghrib, wa khosful fil jaziratil Arab, terjadi longsor di masyrik, di maghrib, dan di jazirah Arab. Dan terakhir apa? Dan tanda kiamat yang terakhir itu api yang menggiring manusia ke Yaman. Nah, jadi di tanda-tanda kiamat yang paling terakhir itu api yang menggiring manusia ke Yaman. Itu setelah itu maka orang-orang beriman akan dicabut nyawanya, dan yang mendapati hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia itu ada 2. Yang pertama orang yang menyembah kubur, kemudian yang kedua orang yang mendapati hari kiamat. Itu seburuk-buruk manusia. Jadi orang yang beriman tidak akan dapati hari kiamat, kecuali hari kiamat kecil. Hari kiamat kecil itu apa? Kematian. Kata Rasulullah, jika seseorang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Jadi hari kiamat sebenarnya terlalu jauh juga, karena kalau katong mati itu katong masuk ke hari kiamat, karena setelah meninggal pasti masuk ke alam barzah, ke kubur. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil di sini ada paling banyak, ada hampir 100 yang disebutkan di sini. 131, 131. Jadi yang pertama sudah jelas diutusnya Rasulullah. Kata Rasulullah, bu'itsu wasa'ah kahatain, aku diutus dan hari kiamat seperti 2 jari. Nah, Rasulullah bikin jari begini, kemudian Rasulullah bilang aku diutus dan hari kiamat itu seperti 2 jari. Jadi dekat diutusnya Rasulullah dan hari kiamat. Kemudian yang kedua, wafatnya Rasulullah. Kata Rasulullah, u'dud sitan baina yaday sa'ah,
hitunglah ada 6 tanda kiamat, mauti, kematianku, tsumma fathi Baitul Maqdis, ditaklukannya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, ini juga sudah terjadi 2 kali ya. Pertama ditaklukan oleh Umar bin Khattab, kemudian yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti di akhir zaman juga nanti akan ditaklukan dengan orang-orang beriman di bawah komando Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kata Rasulullah, kalian akan memerangi Yahudi sampai-sampai ketika mereka lari di belakang batu atau pohon, maka batu dan pohon akan berkata, orang Yahudi di belakangku, maka bunuhlah mereka kecuali pohon Gorkot, karena itu adalah Syajaratul Yahud atau pohonnya orang Yahudi. Jadi tanda kiamat pertama Rasulullah diutus, kemudian Rasulullah wafat, kemudian insyikokil qamar, bulan terbelah. Dalilnya dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan orang-orang kafir ketika mereka melihat bulan terbelah, mereka Mereka berkata ini adalah sihir yang luar biasa. Nah, jadi di zaman Rasulullah pernah orang-orang kafir Quraisy menantang Rasulullah untuk membela bulan. Kata mereka, jika engkau benar adalah Rasul, maka belalah bulan ini. Maka Rasulullah langsung berdoa kepada Allah dan menunjuk kepada bulan. Langsung bulan terbelah 2. Yang satu di bawah gunung Jabal Abi Qubais, sedangkan yang satu tuh di langit sebelah kanan. Nah, itu sudah terjadi ya. Makanya di penelitian juga penelitian NASA tuh bahwasanya bulan itu dia ada tanda retak. Jadi dulu pernah terbelah. Nah, itu bukti bahwasanya kenabian Rasulullah adalah hak. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, inqiradus sahabah. Nah, jadi wafatnya para sahabat, itu termasuk tanda kiamat. Kemudian Fathu Baitul Maqdis, ditaklukannya Masjidil Aqsa. Itu sudah terjadi juga 2 kali. Kemudian mauta kausoil gonam, kematian seperti kematiannya wabah penyakit pada kambing. Nah, ini akan terjadi wabah penyakit. Nah, ini sudah terjadi di masa Umar bin Khattab. Nah, itu wabah taun amwas. Ada puluhan ribu sahabat yang wafat. Dan bukan berarti cuma terjadi 1 kali. Jadi bisa jadi wabah itu terjadi berulang kali, karena ini tanda kiamat kecil. Jadi tanda kiamat kecil itu dia bisa terjadi berulang-ulang. Jadi bisa jadi ini wabah di zaman itu, kemudian ketika orang-orang bikin maksiat kemudian datang wabah lagi. Nah, sebagaimana kata Rasulullah, tidaklah tersebar zina dan minuman keras pada suatu kaum kecuali akan diberikan kepada mereka wabah penyakit. Nah, makanya ada penyakit AIDS, penyakit HIV, itu semua karena zina marak. Zina dan minuman keras. Kemudian kathratiz zuhurul fitan, banyaknya fitnah-fitnah. Jadi fitnah tuh maknanya banyak kan? Fitnah tuh bisa jadi penyiksaan. Kayak orang-orang di Palestina dapat siksa, orang Rohingya, itu mereka dapat fitnah. Sebagaimana dalam surat juz 30 tuh, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, Al-Buruj, surat Al-Buruj, fatanu, orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman. Nah, pakai kata fitnah di situ. Jadi fitnah bisa jadi penyiksaan, bisa jadi ujian, bisa jadi kabar palsu, bisa jadi syubhat atau perkara samar-samar. Jadi katong bingung ini halal kah haram. Nah, jadi tanda-tanda hari kiamat itu katong tersebarnya fitnah. Jadi orang-orang Islam disiksa di Rohingya, di Burma, di Palestina, kemudian juga banyak ujian. Sebagaimana kata Rasulullah, orang yang berpegang teguh kepada agamanya kal qabidi ala jamar, seperti orang yang memegang bara api. Nah, kayak di gambar memegang bara api. Nah, jadi orang yang hidup di akhir zaman itu, orang yang istiqomah di atas agama itu seperti memegang bara api. Kalau dia pegang panas, tapi kalau dia lepas itu jadi api neraka yang nanti bekerja di neraka. Jadi dia harus tetap pegang meskipun panas, tetap harus bertahan. Nah, jadi fitnah segala macam, fitnah liberal, fitnah khawarij, fitnah syiah, fitnah politik, fitnah di keluarga, fitnah wanita, fitnah TikTok, fitnah Facebook, fitnah Instagram, itu semua fitnah, ujian. Itu ujian akhir zaman. Kalau zaman dulu tuh orang bikin dosa tuh harus berjalan 50 km baru bisa bikin dosa. Kalau sekarang kan tinggal buka HP langsung segala macam maksiat bisa ketemu lihat.
Nah, itu namanya tersebarnya fitnah. Kata Rasulullah, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang kepada kalian fitnah atau ujian kakito ilail, seperti potongan-potongan malam. Jadi katong lihat malam itu seakan-akan ada potongan-potongan tapi tidak kelihatan, karena fitnah tuh saking samar-samar sampai seakan-akan tidak kelihatan. Nah, uang riba jadi halal. Nah, kemudian minuman keras jadi halal. Itu di akhir zaman. Kata Rasulullah apa? Di akhir zaman la yakununa min ummati, akan ada di kalangan umatku yang mereka menghalalkan apa? Hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Yang mana mereka menghalalkan hirra, sutra, kemudian khamar, kemudian ma'azif itu apa? Alat musik. Kemudian apa? Yang terakhir apa? Bukan. Jadi akan ada di kalangan umatku yang mereka menghalalkan sutra. Sutra tuh halal ke haram? Haram untuk laki-laki. Begitu juga emas, toh. Emas haram untuk laki-laki. Nah, hirra, sutra, kemudian zina, kemudian khamar, kemudian alat musik. Jadi para ulama beda pendapat. Alat musik di sini dia haram atau kalau dia bercampur dengan khamar baru haram. Nah, itu masuk di fikih ikhtilaf. Apakah alat musik itu haram atau tidak? Yang bilang musik itu tidak haram berarti dia kasih ta'wil hadis ini. Berarti maksudnya kalau khamar, alat musik yang ada khamar. Jadi orang yang bukan cuma dengar musik saja tapi dia juga minum khamar. Nah, itu yang masuk kepada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Begitu juga kata Rasulullah, nanti di akhir zaman orang-orang akan meminum khamar dan mereka memberi namanya dengan nama-nama lain. Jadi dong kasih nama khamar itu dengan nama-nama lain. Ada kasih nama Sopi, ada yang kasih nama bir alkohol 0%. Terus tulisan bir tapi depo alkohol 0%, tapi tetap minum mabuk juga. Nah, itu dong pakai nama, ganti-ganti nama supaya kelihatan samar-samar, kelihatan halal. Sama dengan dulu yang pernah viral itu. Karaoke yang dong bilang apa, karaoke Muhammad lah. Muhammad dan Maria kan. Nah, itu pernah viral dong kasih nama karaoke Muhammad karena orang yang masuk di karaoke banyak nama Muhammad. Akhirnya dong kasih nama karaoke Muhammad, makanya jadi apa? Pelecehan apa agama. Waktu itu tuh beberapa tahun lalu. Kemudian jadi banyaknya fitnah di akhir zaman. Fitnah wanita. Nah, kata Rasulullah apa? Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling besar kepada laki-laki melebihi dari fitnah wanita. Jadi para sahabat pernah duduk bahas tentang fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah, maukah aku beritahukan fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal? Yaitu fitnah wanita. Karena kalau fitnah Dajjal itu dia cuma terjadi di akhir zaman. Tapi kalau fitnah wanita tuh itu setiap hari, itu tiap hari. Nah, bahkan ketika lebaran itu para sahabat bilang amalan yang paling utama ketika lebaran itu menundukkan pandangan. Nah, jadi ketika lebaran itu amalan yang paling utama itu apa? Tundukkan pandangan. Begitu juga pada orang kawin. Apa itu amalan yang paling utama tuh? Kalau pada orang kawin itu tundukkan pandangan. Nah, kemudian ini munculnya Khawarij, kemudian perang Siffin, itu semua. Oh, tanda kiamat. Bola termasuk. Bola. Iya, wallahu alam, bola termasuk. Iya. Itu yang penting jangan berlebihan kan? Karena kata Rasulullah apa? Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan kesempurnaan Islam seseorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Itu jadi kalau nonton bola 1 minggu 1 kali, nonton ketemu fans MU ke Chelsea. Nah, itu boleh. Yang berlebihan itu kalau apa? Nonton malam Sabtu Liga Indonesia, malam Senin malam Rabu Liga Champions, malam Kamis Liga Spanyol, malam Jumat Liga Inggris. Nah, itu yang bisa jatuh kepada kelalaian. Nah, tapi kalau sekali-sekali selama tidak keluar dari syariat, yang masalah tuh. Tapi tetap yang lebih utama merupakan kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian huruju adiyah an-nubuwah wa dajjalin al-kadzabin, akan datang orang dajjal atau pendusta-pendusta. Kata Rasulullah apa? La taqumu sa'ah hatta yub'atsu dajjalun kadzabun qarib min 30. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar
30 dajjal. 30 dajjal. Dajjal maksudnya apa? Pendusta. 30 dajjal yang kurang lebih 30 orang. Nah, ini apa? Ini para nabi-nabi palsu yang mereka mengaku sebagai nabi palsu. Nah, tapi ada orang bilang nabi palsu tuh lebih dari 30 orang. Kenapa Rasulullah sebut di sini 30 orang? Maka kata para ulama yang dimaksud 30 di sini orang yang paling pengaruhnya besar. Adapun nabi-nabi yang dia pengikut cuma 5, 6, 7, 8 itu dia tidak termasuk dalam 30 orang ini. Jadi 30 orang ini nabi-nabi palsu yang kelas ke atas lah. Kayak Musailamah al-Kadzab. Kemudian apa? Yang ada di zaman Nabi itu, yang Abu Bakar memerangi mereka. Kemudian yang terkenal yang lain-lain kayak Mirza Ghulam, kemudian yang di Indonesia ada juga kan. Kalau yang mengaku nabi tapi yang depu pengaruh kecil, itu dia tidak masuk di 30 orang. Karena banyak orang yang mengaku nabi ya. Beta Pustaca pernah naik kapal, ada orang di kapal mengaku dia nabi. Dia bukan Nabi Muhammad, tapi dia nabi setelah Nabi Muhammad. Dia mengaku begitu. Kemudian kita Turk. Nah, ini yang terlalu penting juga. Berperang dengan bangsa Turki. Jadi Turki di sini maksudnya Turki zaman dulu tuh maknanya Mongol, orang yang dia ciri-ciri dia topi berbulu, kemudian dia pakai ada dia foto-foto, hidung pesek, nah itu orang Mongol. Dan itu sudah terjadi ketika perang apa? Kalau Osman bukan bangsa Turki yang ini. Ini bangsa Turki Mongol maksudnya yang di Bani Abbasiyah itu bangsa Mongol dong bantai orang Islam berapa banyak? 1 juta orang. Jadi di Baghdad itu orang Islam dibantai 1 juta orang meninggal. Itu orang Mongol. Dia bernama apa? Genghis Khan kan? Nah itu dia kumpul orang Islam buka pala sampai jadi gunung. Nah itu orang Mongol dulu. Itu dong jahat kayak Ya'juj Ma'juj begitu. Tapi habis itu Allah kasih dong hidayah. Jadi 4-5 generasi setelahnya itu banyak yang masuk Islam. Bani Israel iya, kalau yang dompu bangsanya. Tapi kalau Bani Israel kan lebih pengaruh sepanjang ini tuh waktu. Kalau Mongol cuma sementara sah. Jadi abis itu yang menang di perang lawan Mongol itu siapa di nama? Ada satu orang di nama. Di sini ada kan? Pokoknya ada di apa? Dinasti setelah Bani Abbasiyah ada. Kemudian sel juga apa ya? Kemudian kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Jadi banyaknya terjadi pembunuhan merupakan tanda-tanda kata Rasulullah waladzi nafsi qatil fima qatal walal maktul fima qutil. Waladzi nafsi biyadihi, Rasulullah bersumpah demi jiwaku. Jadi Rasulullah kalau tidak bersumpah tuh betul keseng. Rasulullah bersabda tapi saya pakai sumpah, itu betul keseng. Betul itu pasti betul, apalagi Rasulullah tambah sumpah lah. Itu sudah pasti terjadi. Kata Rasulullah, demi jiwaku yang ada di tangannya tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan ada pembunuhan. Orang yang membunuh tidak tahu penyebab dia membunuh dan orang yang dibunuh tidak tahu sebab dia dibunuh. Nah, jadi saya ada sebab. Ada orang berjalan tiba-tiba dia bunuh, tanya dia kenapa kau bunuh dia, saya tahu dia betul dia muka betul hawes. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat. Dan itu sudah terjadi, anak sering nonton di TV tak? Di TV-an ada orang dapat bunuh di muka hotel. Pas dapat tanya, kenapa kau bunuh dia? Dia bilang, saya tahu, beta lihat dia kayak beta hawes, beta bunuh. Ada juga karena knalpot langsung dibunuh. Ada yang potong langsung, meninggal. Ada yang karena utang, segala macam. Ada juga bulan puasa. Jadi pas makan sahur, itu anak bunuh bapak karena apa? Karena anak ini dituduh depu bapak kasih racun dia di makanan. Nah, pokoknya macam-macam lah. Kalau kita nonton berita di TV itu pembunuhan sadis-sadis. Ada yang baru nikah langsung dia bunuh. Ada yang bunyi knalpot langsung dia bunuh. Ada yang karena utang berapa rupiah saja langsung dia bunuh. Nah, banyaknya terjadi pembunuhan. Contohnya apa? Perang Dunia Pertama. 10 miliun qatil.
ada 10 juta orang yang tewas. Kemudian Perang Dunia Kedua 55 juta, khamsa wa khamsin milyuna qatil, 55 juta orang meninggal, tewas. Kemudian di Vietnam 3 juta orang tewas. Kemudian perang di Rusia 10 juta orang tewas. Kemudian perang di Hispania, di Spanyol, isna asyar milyun kutil, 12 juta orang tewas, dan seterusnya. Nah, itu semua merupakan tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya terjadi pembunuhan. Sampai kata Rasulullah, saking banyaknya pembunuhan yang tadi itu, sampai orang yang bunuh tidak tahu kenapa dia bunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu sebab apa sampai dia dibunuh. Kemudian doyaul amanah wa rafuha minal qulub, diangkatnya amanah dan juga amanah dan juga sinonim amanah apa? Diangkatnya amanah dari hati ya. Wa rafuha minal qulub. Nah, jadi amanah diangkat dari hati. Jadi orang bicara banyak parente. Jadi dijanji besok beta bayar kopi utang ya. Tapi di parente diseng bayar. Besok baru beta bayar kopi uang ini. Tapi ditunda-tunda sampai berapa hari baru dia bayar. Nah, kata Rasulullah, idza du'iatil amanah fantadhirisah. Jika telah disia-siakan amanah maka tunggulah hari kiamat. Kata para sahabat, bagaimana menyanyiakan amanah itu? Kata Rasulullah, idza usidal amr ila ghairi ahlihi fantadhirisah. Jika sesuatu amanah dibebankan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat juga itu. Orang yang ditugaskan tapi dia tidak punya keahlian di bidang tersebut. Nah, maka dia akan menyanyiakan amanah yang dibebankan. Kemudian ittiba'u sunan al-umam al-madiyah, mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta ta'khudhu ummati ya'khudhu qurun qablaha shibran bi shibrin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Maksudnya apa? Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, kemudian sahabat bertanya, apakah mereka orang Faris, orang Persia dan Romawi? Maka kata Rasulullah, kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, ini sekarang terbukti. Ini semua dekat 25 Desember, orang-orang mulai bakar petasan, mulai tiup trompet, mulai orang-orang di pasar dong berjual apa? Topi Natal, Sinterklas. Nah, itu semua identik dengan perayaan Natal, perayaan akidah orang-orang di non muslim ya. Nah, maka itu termasuk dalam mengikuti sunnah-sunnah orang umat-umat terdahulu. Mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk. Jadi maksudnya apa? Kata para ulama, jadi lubang biawak itu yang ada manfaat kalau katong masuk dalam. Ya, kalau ada lubang biawak terus dari sono masuk itu yang ada manfaat. Nah, tapi kata Rasulullah, sampai jika orang Nasrani dong bikin perkara yang tidak bermanfaat juga, tetap orang Islam ikut. Jadi kalau ada viral orang Nasrani bikin tradisi ini, meskipun yang bermanfaat, yang menguntungkan, yang rasa enak juga, tetap ada orang ikut pasti. Ada orang ikut depu gaya tradisi itu. Nah, itu kata Rasulullah, perumpamaannya itu seperti itu. Jadi sampai jika mereka masuk di lubang biawak, kalian juga akan masuk di lubang biawak. Jadi dong gunting rambu gunting kaning sepanggal lah. Tapi tetap dong itu. Kemudian wiladatul amir robataha, ini yang tadi, budak melahirkan tuannya. Itu banyak terjadi kedurhakaan kepada orang tua. Kemudian zuhurun nisa kasiatil ariyat, munculnya perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang. Jadi pada masa Rasulullah itu para sahabat yang mungkin bisa bayangkan, maksudnya apa? Dia pakai pakaian tapi dia telanjang. Nah, kan pakai pakaian tapi telanjang, kan kalau orang pakai pakaian berarti yang telanjang. Kalau orang telanjang berarti yang pakai pakaian. Tapi kenapa di sini dia pakai pakaian tapi dia telanjang? Nah, ternyata di akhir zaman baru terbukti. Nah, jadi dia pakai pakaian yang ketat, tipis,
sampai dia punya aurat kelihatan. Kata Rasulullah, sinfani min ahli nar, ada 2 kelompok dari penghuni neraka yang aku tidak melihatnya. Jadi saking besar azab 2 kelompok ini sampai Rasulullah tidak melihat 2 kelompok ini. Pertama apa? Suatu kaum yang mereka memakai tongkat yang dengannya mereka memukul manusia. Tongkat yang terbuat dari ekor binatang yang dengannya mereka memukul manusia. Jadi kelompok pertama itu orang yang suka pukul-pukul orang. Kayak berjalan di jalan dapat orang 5.000 sen setengah 2, pukul langsung dapat pukul dah. Nah itu masuk di kelompok ini. 2 kelompok yang masuk neraka yang Rasulullah sekali-kali tidak lihat. Jadi di azab ini keras sampai Rasulullah tidak melihat mereka. Nah itu orang pertama, orang yang suka pukul-pukul orang, yang bikin diri jago tuh pukul-pukul orang jalan, tapi dia tidak dibalas. Nah, jadi mungkin karena orang takut dia akhirnya ada orang yang balani balas. Tapi nanti tetap hari kiamat tetap nanti dibalas. Karena kata Rasulullah apa? Az-zulum zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Jadi katong bikin zalim orang biar kecil ya. Mungkin katong ngerasa ringan, tapi di hari kiamat tetap nanti dituntut. Kata Rasulullah apa? Akan dikembalikan hak-hak orang kepada orang tersebut. Sampai-sampai apa? Kambing yang bertanduk akan diadili oleh kambing yang tidak bertanduk. Jadi di hari kiamat saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, sampai kambing yang ada tanduk saja itu dibalas. Jadi Allah jadikan di tanduk ada kembali balas kambing yang ada tanduk. Habis itu baru binatang-binatang semua jadi tanah. Nah, sebagaimana dalam surat An-Naba ayat terakhir apa? Surat An-Naba ayat terakhir. Nah, dari sana baca boleh surat An-Naba ayat terakhir. Diputar jemaah. Tapi cepat bareng surat jam 9 ayat. Surat An-Naba ayat terakhir juz 30. Depo arti. Yauma yakumur apa? Wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Depo arti. Ayat terakhir. Siapa yang bisa buka duluan? An-Naba ayat terakhir, ada arti. An-Naba ayat terakhir. Di Google juga sama apa, yang penting cepat. Baca, iya. Supaya Ustaz Jali dia tajwid lah. Jadi cuma betul kau. Ayat terakhir sah. Ayat itu. Scroll terakhir. Iya. Iya. Baca di arti sama. Arti saya. Jalan koreksi dengan sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat pada hari manusia melihat apa yang diperbuat kemudian oleh kedua tangannya. Iya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Nah, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Nah, jadi ceritanya bagaimana? Jadi orang kafir ketika mereka melihat balasan di hari kiamat, api neraka dan surga semua, itu dong berdoa supaya jadi tanah. Kenapa dong berdoa jadi tanah, bukan jadi air, bukan jadi tembok, bukan jadi karpet? Kenapa dong berdoa jadi tanah? Karena mereka melihat binatang itu Allah Subhanahu wa taala setelah dikisos langsung Allah ubah jadi tanah. Allah ubah jadi tanah. Maka orang-orang kafir ini berharap supaya jadi tanah supaya mereka tidak disiksa. Nah, jadi binatang-binatang di hari kiamat akan diubah menjadi tanah setelah dikisos. Jadi kezaliman apapun baik kecil maupun besar tetap akan dibalas di hari kiamat. Jadi orang-orang Israel dempu kezaliman yang begitu besar itu tetap akan dibalas. Nah, dibalas berlipat ganda di hari kiamat. Jadi itu dua kelompok yang kata Rasulullah tidak melihatnya, saking pedihnya azab mereka di neraka. Itu juga tanda-tanda kiamat. Kemudian, ini tadi sudah
orang-orang Arab tidak pakai sendal, mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Kemudian taslimul khosso. Kata Rasulullah, apa? La yadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Nah, jadi kata taslimul khosso ada yang tahu. Taslimul khosso itu memberi salam kepada orang-orang tertentu. Jadi kasih salam tanda-tanda kiamat itu kata Rasulullah, di antara tanda kiamat taslimul khosso, memberi salam kepada orang-orang tertentu. Jadi kayak darsono berjalan dapat katong semua nih. Langsung darsono bilang amat, assalamualaikum. Nah, jadi cuma amat saya yang lain saya. Nah, itu salam kepada orang-orang tertentu. Nah, itu namanya tanda-tanda kiamat. Nah, jadi kalau ada ketemu berjalan dapat ya orang kenal saya yang ketemu